Kemarin ada yang ngirim video rekaman empat orang lagi live ngebahas gue. Katanya artis ngapain masuk-masuk ke TikTok. Kalau dia artis, dia pasti syuting, bukan ke TikTok. Gue rasa itu keluar dari mulut orang yang pendengki ya, pendengki, pengiri, dan jadul. Zaman sekarang, dia bilang kenapa artis masuk ke TikTok? Harusnya dia main film, harusnya dia dia bilang syuting dong, bukan di TikTok. Lu salah. Kita tetap syuting. Tetap film gue tayang Juni tanggal 12. Dan kalau lu beranggapan TikTok ini hanya punya lu, yang bukan yang non artis lah ya, berarti lu mau membatasi pengguna TikTok, ya kan? Udah rasis ya, udah apa? Bukan rasis, apa namanya tuh, stereotype ya. Lo berusaha membatasi kreativitas seseorang dan membatasi kesempatan untuk hak azazi manusia untuk bisa menggunakan reach out ke fans-fansnya kita yang which is kalian pengguna TikTok. Itu kan fansnya kita dari zaman dulu ya, sinetron kayak gue main film, dan kita tetap kok main film juga. Masih Juni ini gue tayang film gue, judulnya Senyum Manis. Apa kabar Bunda Maya ya, Maya Estianti masih tetap nggak nyanyi juga, tapi masih berjualan malah di TikTok, jualan skincare. Gue lihat why not, kenapa enggak. Jadi itu empat orang yang julid, sirik, bin nggak jelas. Nggak usah lu membatasi kreativitas dan kesempatan kita para artis ini untuk reach out ke kalian semua. judulnya ini sosial media, media sosial, maintenance penonton. iya, bersosialisasi, sosial media. Kok nggak boleh gitu? Gue heran. Itu statement keluar dari mulutnya orang-orang yang losers ya menurut gue. Sangat losers. Orang-orang yang sirik, pengiri, pendengki. Jangan di TikTok dong. Harusnya dia nggak di TikTok. Lu aja nggak sukses masuk TikTok, nggak FYP. Gue kalau nggak dikirimin video itu sama salah satu dari followers nih, nggak tahu gue ada live-nya empat orang nggak jelas ngomongin gue. Ya Allah, pas gue lihat juga yang nonton cuma berapa, cepet. 4 orang yang nonton cepet. Seorang 25 tuh. Sumpah sirik banget. Apa iya Tan? Apa tuh Say? Mam, aku sering check out barang dagangannya. Thank you. Nanti sore Kanya yang bawain. Kalian support ya, tolong ya. Support Kanya ya, co-host aku. Dia adik aku itu, adiknya Mamski. Kalian kenalan tuh sama Kanya, ya. Kanya nanti sendiri dia. Kalian datanglah rame-rame ke situ. Alicia kakek mah cantik kali. Thank you. Justru TikTok makin rame banget karena ada artis-artis. Justru itu. Makanya Mamski kepilih kan sama TikTok buat kemarin itu trip ke Shanghai. Ke Shanghai itu seminggu bukan cuma jalan-jalan kosong ya. Di situ tuh Mamski dikasih workshop. Jadi ada kayak kita tour di MCN, kantornya Mewan Pusat di Shanghai. Terus kita dikasih kayak sedikit inilah kelas short course gitu untuk gimana caranya menjadi top kreator yang sustainable, yang bisa jualan e-commerce. Apa sih e-commerce itu di TikTok, sebagai penjual, sebagai afiliator. Itu aku, Novi, sama Yolo Ina dapat kesempatan dari TikTok. Thank you so much untuk TikTok dan untuk Mewan. Jadi bukan kita masuk ke TikTok itu kayak apa sih? Lu yang apa sih? Lu siapa gitu loh. Bisa membatasi orang untuk bermain sosial media. Jualan barang isinya nothing. Yang ada orang udah bayar buat beli apa, dapatnya apa. Orang bayar bakso daging, dapatnya bakso tikus. Kita beli bakso daging ya. Harganya mehong, Bo. Harga daging kan sekilo berapa? Dapatnya bakso tikus. Kurang lebih seperti itulah ya.
Aduh, gedek banget gua. Iya kayak gitu tapi nggak merasa salah. Oh iya dong. Oh kenapa emangnya? Kan kalau pedagang itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Aduh, ada lagi kayak begitu ya. Sumpah, Say. Kok ada yang kayak begitu loh? Itu juga udah hukum ekonomi masa lalu. Masa jadul. Masa jadul itu hukum ekonomi kayak begitu udah jadul banget. Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Itu ngeri. Lu jualan bakso, modal sekecil-kecilnya. Pasang aja perangkap tikus ya, pakai lem tikus. Masuk nih 5 sampai 10 ekor tikus dalam perangkap lu. Habis itu udah lu olah deh itu jadi bakso. Modal sekecil-kecilnya ya lu jual tuh bakso dengan harga sapi. Aduh. Iya, tiru Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Ya, kalau masih ingat sama agamanya, Mas. Kalau masih ingat sama ajaran agamanya. Kalau enggak, ya Allah ya Rob. Oke, udah mau disetting ya, guys. Cici makan. Ya itu kayak lu beli skincare digadang-gadang niacinamide-nya 10%. Digadang-gadang. Digadang-gadang ada white tomatoes atau tomat putihnya supaya membuat wajah tuh dari dalam ya suplemennya atau skincare-nya itu membuat kulit kita menjadi lebih kenyal, lebih cerah, lebih kelihatan sehat gitu ya. Itu kan yang dituju yang diinginkan oleh konsumen skincare, membuat kulit wajahnya itu benar-benar cucok ya, dapat penampilan yang maksimal, nggak usah operasi tapi dari skincare dan dari suplemen. Perempuan kan gitu, Say. Tapi bayangin gak sih lo bayar tomat putih 1,5 jetong, isinya air, isinya nothing, sama aja kayak kita makan bakso tikus. Beli untuk bakso sapi, dapatnya bakso tikus. Aduh Tuhan. Cuma ini yang gue nggak ngerti otaknya mereka yang dagangnya kayak gitu tuh ya. Kok ya tega gitu loh. Mamski usia 50 nggak kalah sama yang 50. Ya iya lalu gimana? Gue usia 50 ya nggak kalah sama yang 50, wong sama. Ya kan? Mamski yang usia 50 nggak kalah sama yang 90. Yang tuaan sana 90 saya. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, dagang itu yang amanah lah. Apa yang lo jual, apa yang lo omongin tuh sama dengan isinya. Harga juga jangan terlalu ambil untung banget. Sampai ada yang bilang, terus gimana tuh kalau misalnya di salon-salon harga gunting. Gue bilang, kok lu ngebandingin benda gunting sama skincare untuk masuk ke badan orang? Lu juga ngadi-ngadi ya. Jadi saking mencari pembenarannya, membandingkan gitu. Di salon tuh harga gunting tuh modalnya cuma seberapa, dijual berapa. Ya itu beda, keles. Emangnya dalamnya gunting lu ada emasnya atau ada AP-nya, ada AP-nya. Diguntingnya gunting doang. Ih gimana sih? Gunting tuh gunting. Buat gunting rambut. Kalau skincare sama kayak bakso. Nah kalau dibandingin antara skincare yang dipakai di kulit, suplemen yang dimakan sama makanan, itu masih masuk. Dia bandingin sama gunting di salon coba. Gue sampai, ya Allah kenapa sih? Aduh. Gak apa-apa dong kalau yang namanya orang dagang. Boleh dong berapa aja. Wajar itu. Kayak gunting di salon. Jadi dia bandingin skincare yang dijual Overclean sama gunting di salon. Coba. Ininya loh di mana ininya loh.